sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai hematuri ya, karena salah satu keluhan yang paling sering timbul dari pasien urologi adalah hematuri. Benar. Jadi terutama pasien-pasien hematuri ini pada akhirnya paling sering berkaitan dengan keluhan batu. Hematuri adalah ikut keluarnya atau tercemarnya, tercampurnya urin yang sudah difiltrasi dari ginjal dengan sel darah merah. Ya, jadi definisi dari hematuri bukan kalau secara sainsnya, secara medisnya bukan kencing berdarah, tapi sel darah merah ditemukan dalam urin. Ya, pada parameter laboratorium masing-masing lab punya nilai normal tersendiri. Tapi kalau standar yang benar adalah dengan mikroskopik urin bahwa ditemukan lebih dari 3 sel darah merah utuh di dalam urin dalam 1/8 besar pemeriksaan. Ya. Asimptomatik mikroskopik hematuri, di mana secara fisik urinnya tidak berwarna kemerahan, tetapi secara mikroskopik ada dengan sel darah merah, itu hampir terdapat secara normal pada 13% dari orang dewasa, terutama laki-laki lebih banyak karena aktivitas fisiknya seringkali lebih dibanding perempuan. Nah, jadi hematuri sendiri bukan satu screening yang rutin. Kalau tanpa gejala biasanya tidak memberikan nilai kekhasan terhadap satu penyakit atau satu kelainan, tapi harus selalu dikaitkan dengan hasil dari anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Nah, untuk dos hematuri ini secara fisik kasat mata darahnya pun nampak dalam urinnya, jadi urinnya berwarna kemerahan. Tapi kalau mikroskopik karena nggak kelihatan ya nanti harus dicek baik itu dengan dipstick, tapi dipstick kan tidak bisa melihat langsung, cuma melihat ada kemungkinan dari hematuri. Tapi yang lebih baik adalah dengan pemeriksaan urin langsung dengan melihat di bawah mikroskop. Ya, pada ini saya ambil dari Justice Task Force-nya dari Amerika, bahwa akut hematuri itu nilai diagnosiknya nyaris tidak ada. Jadi kalau pada pemeriksaan kita di laboratorium kita periksa urin rutin, akut hematuri itu ya itu yang hasil pemeriksaannya blood positif 1, positif 2, positif 3, mau positif 5 sekalipun tidak ada nilai diagnostiknya. Karena akut hematuri atau akut blood itu artinya ada komponen pecahan darah yang terdeteksi dalam urin. Bukan darah dalam urin, tapi pecahan dari darahnya. Dan itu tidak memiliki nilai diagnostik apapun. Jadi yang dikatakan hematuri bukan blood positif dalam urin, tapi red blood cell atau sel darah merah positif secara mikroskopik. Ya. Jadi walaupun warna urinnya kemerahan dan dipstick testnya positif, blood itu tidak memberikan nilai diagnostik, tetap harus dilihat mikroskopik. Nah, ditemukan nggak sel darah merahnya? Kalau ditemukan, ya itu tadi sel darah merah yang pecah pada saat filtrasi itu akan keluar dalam bentuk hemoglobin, atau pada pasien pria atau pasien mau pria mau wanita lebih dengan aktivitas fisik berlebih, bisa olahraga segala macam, ada mioglobin yang pecah dari otot juga akan memberikan gambaran lipstik yang positif. Jadi nilai diagnostiknya terlalu banyak false negatifnya, makanya akhirnya false positifnya aja akhirnya tidak dianggap sebagai nilai diagnostik akut benar. Jadi hematuri bukan blood yang positif, tetapi secara mikroskopik ditemukan eritrosit lebih dari 3, atau tergantung dari parameter lab yang digunakan. Ada yang di atas 5, ada yang di atas 3, ada yang di atas 10.
Ya, tetap harus dipertimbangkan, lihat pasiennya datang dengan keluhan seperti apa, usianya berapa, laki-laki atau perempuan, riwayat medikasi sebelumnya apa, riwayat medis sebelumnya apa. Karena pada pasien dengan gangguan jantung atau dengan diabetes mellitus sangat mudah sekali untuk terjadi perdarahan dan ditemukan darah atau red blood cell di dalam urin. Sehingga tetap harus dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan anamnesis yang baik. Ya, pemeriksaan urin yang baik tetap harus diambil dari midstream. Jadi pada saat kencing awalnya dibuang, yang tengahnya diambil, akhirnya dibuang. Ketika ada kecurigaan baik secara pemeriksaan fisik atau anamnesis ke arah gangguan saluran kemih, pemeriksaannya harus dilanjutkan, dinilai kriterianya kemungkinan ke arah mana, batu, BPH, keganasan, itu tergantung dari pemeriksaan fisik sama dari anamnesis. Ya. Kalau gross hematuri, darahnya pekat, kental, apalagi dengan disertai riwayat trauma, riwayat BPH, riwayat sumbatan, apapun, apalagi riwayat operasi baik di daerah abdomen, terutama daerah pelvis, itu mau harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, baik itu dengan USG atau CT scan ke depannya. Ya. Kalau pada wanita di bawah 40 tahun lebih sering menyebabnya infeksi saluran kemih karena migrasi bakteri dari daerah vagina paling sering, membuat iritasi sehingga ada luka di buli-buli dan uretranya dan mengeluarkan darah sehingga memberikan gambaran hematuri. Ketika terjadi pada pasien dengan usia lebih tua, kemungkinan keganasan dapat dipertimbangkan. Nah, usia 40 tahun, di atas 40 tahun pada wanita ada kemungkinan keganasannya baik dari saluran ini atau dari rahim. Jadi perdarahannya tercampur dari urin pada saat urinnya keluar tercampur dengan perdarahan dari rahim. Kadang itu terjadi juga. Ya. Nah, kalau warnanya ini ada beberapa pasien datang dengan nggak merah sih dok, tapi warnanya coklat pekat. Tapi kalau pekat sekali, kemungkinan itu ada darah yang teroksidasi. Jadi darah yang keluar tapi hancur pecah dan teroksidasi dalam urin. Terutama biasanya pada darah di kencing pagi hari warnanya pekat sekali mau pola. Kemungkinan ditemukan, kalau dari pemeriksaan ditemukan juga sel darah merahnya, kemungkinan ya gangguannya di ginjalnya. Contohnya pada pasien-pasien dengan rapid progressive glomerulonephritis, pasien-pasien dengan post-rectal infection glomerulonephritis. Kadang ditemukan pasien dengan kencing yang pekat terutama di pagi hari karena sepanjang malam dia kencingnya terkumpul dengan kemih, kemudian sebagian teroksidasi sehingga memberikan gambaran warna seperti pola coklat pekat. Kembali disarankan, dipertimbangkan mengenai usia, ras, kemudian kalau pada anak-anak itu akan sangat berbeda sekali karena nilainya juga sebenarnya anak-anak harus sama sekali nggak ada darah. Jadi ketika nggak ada sel darah merah, ketika ada itu harus lebih dicurigai. Tapi terkadang juga pada anak-anak tapi dengan aktif belum dimasukkan aktif size, terkadang juga ada lukanya itu dari transfusinya, gambaran darahnya itu yang perlu diberikan. Nah, kemungkinan keganasan ya usia sekitar di atas 40-50 tahun, baik itu bisa kalau laki-laki dari prostat, kalau perempuan bisa dari buli atau dari rahim itu tadi. Nah, kalau pemeriksaan lebih lanjut, misalnya saya sekali di Jambi sih belum bisa dilakukan pemeriksaan kayak hiperkalsiuria atau hiperurikuria. Kadang kalau pada anak-anak dengan asupan diet dengan tinggi kalsium, diet tinggi urat, kadang pada saat kristal urat terbentuk dalam urin dan itu mengiritasi di saluran kencingnya akan memberikan gambaran hematuri. Tapi kalau pada orang dewasa justru tidak, karena sudah cukup tebal dengan ini yang cukup tahan terhadap gesekan sehingga tidak memberikan gambaran perdarahan. Kalau perempuan lebih sering UTI atau infeksi saluran kemih, kalau pada laki-laki ya di atas 40 tahun lebih sering karena gangguan prostat.
Nah, kemudian dilihat lagi ada gejala penyerta yang lain yang dominan seperti demam, disertai nyeri di daerah lain region, di daerah pinggang, ada curigaan riwayat sebelumnya apakah pernah terinfeksi berulang, ada batu, ada keganasan dari riwayat operasi sebelumnya, digabungkan dengan riwayat dari keluarganya, apakah atau ada kelainan yang lain. Termasuk juga di Jambi cukup banyak pasien-pasien wanita terutama dengan polycystic kidney disease. Jadi ginjalnya terbentuk kista multiple banyak sekali, bilateral biasanya kanan dan kiri. Nah, itu begitu dia aktivitas fisik cukup berat aja atau kelelahan, dia akan memberikan gambaran hematuri. Bahkan beberapa yang tidak tertangani kadang sampai memberikan gambaran nanah atau pus pada urin. Ya. Pada itu tadi salah satu lainnya riwayat eksersasi juga ditanya pasien-pasien dengan misalnya anak muda dia mau latihan masuk di PDN, polisi, TNI, latihan fisik terlalu berat, tapi ada pemecahan dari hemoglobin, terus ada pemecahan dari otot, pemecahan hemoglobin itu memberikan beban yang cukup berat buat ginjalnya. Ini beberapa bagian dari darah termasuk eritrosit bisa ikut keluar pada saat exercise berlebih. Jadi memberikan gambaran hematuri juga. Ini tetap harus dilakukan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik. Nah, ini buat yang suka threshold, ada satu cacing nih yang bikin hematuri nih, namanya schistosoma. Di Indonesia ya di Taman Nasional Sorelindu, daerah masuknya perbatasan antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan ya, Poso, Lindu, Danau Lindu, Danau Poso. Itu schistosoma, dia akan masuk lewat saluran kencing, bersarang di kandung kemih dan kemudian menimbulkan perdarahan. Satu lagi di Mesir, ya, di daerah Bendungan Aswan, jadi riwayat travel ke daerah-daerah itu bisa harus dicari kemungkinan ada infeksi dari schistosoma. Terus pasien-pasien dengan gangguan jantung, dengan stroke, dengan cerebrovascular disease ataupun vascular disease, cardiovascular disease itu juga kadang-kadang kan diberikan obat-obat seperti clopidogrel, aspilet, ya, aspirin, atau diberikan terapi pengencer darah seperti warfarin atau merek lagi, low molecular heparin ya. Itu juga kadang memberikan gambaran di mana saluran kemihnya juga lebih mudah berdarah, terutama pada pasien-pasien dengan usia yang lebih senior ya. Dan udahlah dia saluran kemih sudah cukup rapuh, terus kemudian dia juga mengkonsumsi obat-obat anti perdarahan sehingga kecil apapun luka akan memberikan gambaran berdarah. Nah, terus riwayat merokok diperhatikan terutama kalau ada kemungkinan malignansi ya, karena salah satu faktor risiko bladder cancer terbesar adalah exposure dari asap rokok. Cuma yang harus dilihat biasanya pasien-pasien hematuri gross berulang dan tidak sesuai rasa nyeri, itu kemungkinan baru ke arah cancer dari bladder atau tumor kulit. Nah, pada saat hematuri juga kalau pasiennya bisa menilai ya inisial atau di awal terjadinya atau sepanjang kencing atau ya hanya yang hampir pasti bisa dibedakan hanya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia kencingnya perdarahannya di awal, kemerahannya di awal, kemungkinan lukanya ya di endpoint dari saluran kencing, baik itu dari bladder neck ataupun di prostat atau di uretra, karena pada saat dilewati urin darah terbawa, terus kemudian setelah urinnya cukup banyak, cukup deras, ya darahnya hilang lagi. Kalau ditemukan
blood clot ya, jadi darah yang membeku pada yang bentuknya bisa seperti cacing halus-halus, bisa seperti agar-agar cukup besar. Itu kemungkinan ada gangguan struktural. Kalau sudah seperti cacing, biasanya darahnya sudah mengendap cukup lama sehingga mengikuti dari bentuk dari kandung kemih, mukosa kandung kemih. Jadi darahnya seperti kayak cacing tambang, mungkin cacing yang kayak buat makan ikan yang halus-halus gitu. Tapi kalau dia bentuknya lebih besar, seperti agar-agar, seperti marus, itu kemungkinan perdarahannya cepat dari daerah kontak, bukan dari upper tract. Kalau dari upper tract, tapi biasanya dia sudah cukup mengendap di kandung kemih, dia keluar dalam bentuk seperti agar-agar di cacing-cacing. Oke, ini beberapa gangguan cukup banyak ya, diferensial diagnosa dari hematuri. Makanya kembali pada akhirnya akan sangat tergantung dari penunjang lain, kemudian anamnesis dan preventif ya. Ada gangguan vaskularnya, kemudian gangguan glomerular, interstisial, epitelial, baik dari trauma maupun malignansi. Kemudian ini yang unknown origin, terutama misalnya pada anak-anak ya, yaitu hiperkalsiuria sama sickle cell anemia, walaupun cukup jarang untuk kejadian. Nah, kalau ditemukan disertai dengan gangguan dari tekanan darah, hipertensi, nah, berarti kemungkinan ada keterlibatan dari gangguan dari ginjalnya sendiri, karena kan ada aksis dari renin-angiotensin antara ginjal sama tekanan darah, sehingga kalau dia ada peningkatan tekanan darah, kemudian pasiennya hematuri, ya, curigaan ada gangguan di ginjalnya jauh lebih besar. Kemungkinan source-nya adalah dari glomerulonefritisnya, baik hipertensi ataupun lain lainnya. Karena bisa hipertensi duluan baru gangguan ginjal, bisa gangguan ginjal duluan baru hipertensi. Kayak telur sama ayam nggak tahu yang mana. Ya. Terus kemudian dari scan fisik, diraba, di daerah kandung kemihnya ada retensi atau tidak, di daerah ginjalnya ada bola teman atau tidak, atau bahkan malah teraba ginjalnya, terpikir bisa dari tumor, bisa hidronekrosis karena sumbatan batu. Ya. Nah, pasien-pasien dengan aritmia, terutama atrial fibrilasi, terkadang itu memberikan pada saat fibrilasi itu akan rilis trombosit yang kecil, dan salah satunya kadang bisa mengobati ginjal, bikin ginjalnya infak, nefronnya mati di daerah itu, sehingga pada saat stream aliran darah masuk untuk filtrasi karena glomerulusnya mati, terdorong pecah dan memberikan gambaran darah dari, termasuk itu hipertensi tadi juga mekanisme seperti itu. Pemeriksaan di photovertebral angle itu juga bisa dari batu, bisa dari glomerulonefritis, atau bisa gangguan sumbatan di daerah ureter proksimal atau di renal. Nah, kalau ditemukan, ini saya juga belum, mungkin kalau untuk buik atau bising dari aliran darah di arteri renalis, mungkin dokter jantung lebih jago meriksanya. Kalau saya juga belum pernah, tapi secara USG Doppler tidak sengaja pernah ketemu. Dari USG kok flow-nya aneh, kita mainkan dokternya, ada turbulensi di situ. Kemungkinan ada gangguan di vaskular ginjalnya. Gangguan vaskular ginjal kadang-kadang juga memberikan gangguan terhadap nefronnya, karena alirannya turbulensi. Kadang-kadang juga turbulensi yang menyebabkan trombus, dan trombus yang menyangkut di nefron, ya memberikan gambaran hematuri juga bisa. Pada pasien-pasien yang memenuhi syarat dari anamnesis, itu ada kecurigaan ke arah prostat, itu bisa dilakukan dengan rectal examination atau rectal fixation. Apakah laki-laki usianya di atas 50 tahun, atau anak muda tapi nyeri urinya kuat dan kencingnya disertai kadang ada nanahnya, terus kemudian juga nyeri hebat di perut bawah, itu kemungkinan prostatitis juga ada. Jadi bisa dilakukan rectal fixation atau digital rectal examination.
memberikan gambaran baik dari ukuran prostat yang besar pada BPH atau nyeri tekan di daerah prostat, di daerah jam 12 dari rektum, itu juga kemungkinan prostatitis. Kalau zaman dahulu kala kita mengenal urin 4 porsi ya, jadi kencing, terus kemudian massage prostatnya, terus kencing lagi, terus kencing terakhir. Itu dilihat kadang ada endapan pusnya, kadang pada saat kencing ternyata bagus, pada saat lagi melakukan massage prostat kencingnya jadi keruh, ya sudah mengandung prostatitis. Walaupun sekarang jarang diragukan karena kasus prostatitis pada anak muda juga sudah jarang dan pemeriksaannya juga sangat nyeri itu painful. Jadi kadang-kadang belum dilakukan juga pasiennya sudah menolak dulu karena sakit. Nah, terus kalau pada laki pada infeksi, terkadang infeksinya juga sudah menyebar, misalnya kayak infeksi saluran kemih awalnya, atau kemudian karena pengobatan tidak adekuat atau daya tahan tubuhnya melemah segala macam, bagian dari bakterinya bisa lari masuk ke vas deferens, berbalik arah. Jadi harusnya vas deferens mengalirin sperma keluar lewat saluran kencing, ini malah bakterinya masuk lewat situ dan masuk ke epididymis atau petektis jadi orchitis atau epididymitis. Terus dilihat juga di kalau laki-laki gambarannya di meatus uretra eksternalnya apakah ada penyempitan atau tidak dari riwayat sebelumnya. Kalau pada posisinya riwayat infeksi saluran kemih atau uretritis, gonorrhea atau non-gonorrhea. Nah, ini cara kasarnya bahwa untuk dapat memberikan gambaran gross hematuri atau urin kemerahan ya, dengan 1 tetes darah, 1 cc darah saja urin 1 liter sudah bisa terwarnai jadi merah. Jadi misalnya kapasitas kandung kencing kita, kalau orang normal, kita ngomong orang normal dewasa itu kurang lebih hanya sekitar 150 sampai 250 cc. Kalau bladder kita atau kandung kita terisi 100 cc sudah ada sensasi kencing tapi masih memiliki, ini masih bisa ditahan dengan baik, ya, nyaman tanpa mengganggu. Sudah terisi 150 cc, sensasi kencingnya sudah kuat sekali. Masih bisa ditahan? Bisa, tapi sebaiknya tidak. Kalau sudah terisi 200 cc, kalau masih ditahan juga, ya lambat laun dia akan mengganggu kencingnya. Makanya dengan urin cuma 200 cc berarti cukup 0,2 ml dari darah itu sudah bisa memberikan gambaran warna urin yang kemerahan, nggak perlu banyak-banyak. Nah, tapi di luar warna kemerahan itu selain dari hematuri karena darah juga bisa dari yang lainnya. Ada obat-obatan seperti fenazopiridin memberikan warna merah oranye cerah, atau makanan yang paling gampang adalah buah naga warna merah. Buah naga yang merah begitu dimakan warna urinnya pasti jadi ikut agak kemerahan. Jadi ya kalau itu ya ditayangkan juga, apalagi kalau lagi musim buah naga. Nah, ini kemungkinan yang memberikan gambaran urin merah atau kecepatan dari baik dari dalam tubuh, dari sel darah merah itu sendiri, hemoglobin, oksigen atau penyelani, atau darah makanan dan obat-obatan. Ya, dopa, metronidazol, kadang memberikan kedokteran di fenazopiridin. Ini yang kalau makanan ya ini karena buah naga nggak populer di Amerika ya nggak ada. Yang ada di sana nomor 1 justru beet. Ya beet kita tuh jarang makan. Blackberry sama blueberry ya lumayan lah jarang. Paprika merah juga jarang. Ya yang paling sering kalau dari antibiotik jelas rifampicin. Ya rifampicin. Terus yang paling sering sekarang dipakai lagi adalah fenazopiridin, di antiseptik saluran kemih. Terus kemudian metiodopa, phenytoin, sulfonamid, jadi kalau Nah, kalau misal kita masih sulit untuk membedakan, ya bisa dilakukan tes untuk
AB-nya, apakah darah ini dari hemoglobin atau dari red blood cell, terutama untuk yang pemeriksaan lipstik. Tapi kayaknya sekarang bahkan di puskesmas sekalipun sudah pakai mikroskopik pemeriksaan, jadi lipstik untuk screening oke, tapi ya sebaiknya lanjut ke mikroskopik. Kalau tidak ya bisa dicari kemudian darahnya apakah darahnya dari hemoglobin atau warna merahnya dari hemoglobin atau dari red blood cell. Karena tadi ketika itu dari hemoglobin, nilai diagnostiknya justru nyaris tidak ada. Tapi ketika darah itu dari red blood cell, warna merahnya itu dari red blood cell, itu lalu nilai diagnostiknya jadi berubah, value-nya jauh meningkat dibanding hemoglobin. Nah, penyebabnya itu tadi lihat apakah dari ginjalnya sendiri, baik proses patologi yang kista, gangguan infeksi, ataupun gangguan struktural, atau kemungkinan dari penyebab renal yang sifatnya obstruktif di batu, atau dari daerah sumbatan di lower tract seperti prostat. Itu kenapa ini jadi penting, karena itu pemeriksaan lanjutannya sama penanganannya sangat jauh berbeda. Dan itu juga kita dengan pemeriksaan penunjang yang baik pada akhirnya bisa memberikan kenyamanan untuk pasiennya. Ada pasien-pasien yang ya terutama dengan usia yang lebih tua, riwayat keluarga dengan gangguan saluran kemih, baik itu batu atau keganasan, dia biasanya lebih merasa was-was, kok ada warna kemih saya kemerahan, kok blood saya positif. Lebih seringnya itu, ini dok dari hasil urin darah saya positif. Ya, di darah nggak ngaruh, yang ngaruh red blood cell-nya, lihat berapa. Jika red blood cell-nya positif, langsung dicari penyebabnya. Apakah hanya pielonefritis mungkin, karena dia lewat hipertensi lama, lewat gangguan segala macam, atau diabetes, atau gangguan yang lainnya, batu, keganasan, prostat, dan ya. Jadi tetap harus dipisahkan mana hemoglobin warnanya, mana red blood cell. Nah, tapi terus di bawah ada silinder, dok ada silinder darahnya, silinder eritrositnya. Ya setelah diskusi berulang-ulang bahwa di level tenaga laboratorium juga dari ahli patologi klinis juga ternyata itu nilai diagnostiknya red blood cell S juga tidak bermakna, karena setiap orang beda tekanan darahnya segala macam, sehingga kompresi dari sel darah merah yang lewat juga akan berbeda. Jadi ketika ketemu fresh beneran red blood cell utuh itu yang dihitung. Tapi kalau S nilai diagnostiknya tidak terlalu bermakna. Ini gambarannya ya, ada yang bergulung-gulung, ada yang terpisah utuh kayak gini. Nah, pada gangguan-gangguan glomerulus lurus, karena darah yang lewat itu melewati glomerulus yang tidak normal, biasanya bentuknya udah agak penyok-penyok, udah agak beda gitu, tidak utuh bulat rapi kayak bentuk eritrosit yang kita tahu bahwa bagian luarnya tebal, bagian tengahnya tipis segala macam, yang bulat halus bagus. Itu enggak. Nah, yang rusak biasanya lebih banyak ya. Jadi kemungkinan glomerular bleeding kalau dismorfik lebih curiga ke arah itu. Gambarannya bentuknya aneh-aneh semua, tidak bulat mulus, dan ada yang bulat mulusnya, ada yang hancur-hancurnya. Itu jauh lebih curiga ke arah glomerulonefritis, karena peradangan di glomerulusnya, sehingga pada saat darahnya masuk ke situ melewati bagian yang tidak, saringan yang tidak mulus, akhirnya bentuknya jadi berubah. Nah, kalau disertai dengan proteinuria, nah itu kemungkinan gangguannya di glomerulus. Kalau dia riwayat yang hipertensi segala macam, kemungkinan harus dilihat lagi nanti ureum kreatininnya gimana. Kadang ada disertai peningkatan ureum kreatinin, ada gangguan akut kidney injury atau ada kidney injury baik itu akut ataupun kronis. Ya, tapi kalau misalnya proteinurinya cukup besar dengan berat jenis urin yang meningkat segala macam, ya kemungkinan disertai ada pagi ditemukan dengan white blood cell, ditemukan deposit di dalam urin, ya kemungkinan itu
hematuri bersama infeksi dengan diuria dengan nanah itu dengan flu masuk. Jadi misalnya pada infeksi berat dengan seperti itu sebaiknya langsung dikultur urinnya biar bisa. Nah, pada kasus-kasus di mana terjadi keraguan bahwa ini kemungkinan kelainannya apa, bisa dilakukan dengan histologi urin, walaupun sensitivitas dan sensitivitasnya ternyata rendah. Ya, pada fase-fase awal dari bladder cancer bisa ditemukan histologi urin. Cuma yang bikin histologi urin juga tidak mudah. Kita nampung urin 24 jam, kita patologi, kemudian di PA, kemudian di sentrifuge lagi, dapatnya diwarnain, dilihat ada sel cancer atau tidak. Nah, tetap cuma 80%. Pada akhirnya penunjang lain seperti USG, kemudian CT atau MRI, atau bahkan melihat langsung sekarang dengan sistoskopi juga tidak dengan kamera biasa, ada neurobrain image namanya. Nanti kan memberikan gambaran berwarna beda-beda dari mukosa kandung yang sehat, yang infeksi atau meradang, atau kemudian keganasan. Fluoresensinya beda-beda, tangkapan image dari kamera yang dimasukkan ke kandung kemih juga berbeda. Ya, histologi urin juga tidak bisa dilakukan, tapi nilai diagnostiknya juga tidak terlalu banyak. Tapi dibandingkan biasanya pasien lebih memilih, kalau ditawarkan lebih memilih histologi urin dibanding harus sistoskopi, masuk kamar operasi teropong masuk ke dalam kandung kencing, pasien tetap lebih memilih histologi urin terlebih dahulu, walaupun nilai spesifitas dan nilai sensitivitasnya cukup rendah. Ya, ini gambaran kasar kemungkinan diferensiasi perbedaan antara perdarahan dari glomerular atau non glomerular. Yang pasti ini tadi, lihat bentuk secara mikroskopiknya, terus kemungkinan fungsi ginjalnya. Kami hanya yang kronik saja yang terganggu, terutama ya. Kalau yang masih akut biasanya nggak terlalu terganggu. Tapi secara warna itu di darahnya biasanya belum teroksidasi, tidak tersimpan utama, darah cukup baru, jadi warnanya relatif lebih terang warna merahnya. Ini biasanya, tapi kalau misalnya glomerulus biasanya warnanya lebih gelap karena sudah campur bahan lain di dalam urin lama, baik dari sejak perjalanan dari trafus renal sampai kandung sampai keluar, jadi warnanya biasanya sudah lebih terdistorsi, keluar berwarna. Ya, ini yang disarankan ya, kalau zaman dahulu kala kita beno IVP ya, tapi ya saat ini CT scan jauh lebih disarankan dengan MSCT ya, nggak usah banyak-banyak. CT scan yang bisa 16 slide saja sudah bisa motong abdomen sekitar 500-600 potongan. 600 potongan itu berarti jaraknya kurang lebih sekitar 1 sampai setengah mili. 1 sampai setengah mili dipotong, kalau ada kelainan tumor benjolan yang cuma ukurannya setengah mili aja udah pasti kelihatan, nggak mungkin juga, nggak akan terlewatkan. Ya. Terus kemudian juga bisa dilakukan dengan tanpa kontras. Sementara kalau IVP harus dengan kontras, IVP harus pakai kontras. Kadang ada pasien yang kalau pakai kontras atau ureumnya meningkat, kreatinnya meningkat, sehingga tidak kemungkinan mengganggu fungsi ginjal dari pemberian kontras itu bisa dilakukan sehingga nilai diagnosisnya hilang, ya lebih bagus digunakan CT scan langsung. Ya, CT urografi yang non kontras itu sudah sangat baik sensitivitasnya pada batu, hampir 100%, 98% CT urografi sensitivitas pada batu. Dan untuk tumor ginjal tanpa kontras sudah memberikan gambaran sekitar 60-70%, dengan kontras akan memberikan gambaran sampai 99%. Dan dengan CT scan juga kita bisa melihat gangguan yang lain. Kadang hematuri disebabkan ternyata gangguan ginjal karena sumbatan, ternyata patologi sumbatan yang lain. Dan sumbatan di bawah ada disofori yang cukup besar sehingga menekan ureter, bisa seperti itu. Atau insidental dari CSRT, pasiennya tidak pernah mengeluhkan, tapi ternyata darah yang keluar pada saat urin keluar, dia ketemu darah yang turun dari porsio, sehingga melihat gambaran kemerahan. Ini sangat mungkin terjadi juga.
termasuk beberapa patologi lain seperti polikistik disease, gangguan kongenital pada anak-anak, seperti Pujo, stereotype alpha, yang memberikan gambaran akan lebih mudah ditemukan dengan CT scan dibanding ICT. Dan pada anak-anak juga keunggulannya CT scan salah satunya itu karena tidak memberikan kontras, pemeriksaan lebih cepat, hasilnya lebih bagus, dan tidak kalau kontras pasang itu segala macam pada anak-anak sangat relatif lebih merepotkan. Ya. Ketika dengan CT scan non kontras, itu urografi non kontras tidak memberikan gambaran yang cukup baik, bisa dilanjutkan dengan CT scan kontras. Nah, berdasarkan penggunaan kontras ya ini tetap jadi perbandingan kemudian dengan fungsi ginjal dengan rutinitas mirip seperti ICT. Yang tidak nyamannya dari CT scan hanya satu, nilai radiasi yang diterima tubuh jauh lebih besar dibanding dengan ICT. Nah, CT scan kalau sesuai indikasi ya penting banget ya juga dikerjakan. Kalau memang nilai biologis cukup bagus dikerjakan. Biasanya sih saat 1 tahun ya maksimal, kecuali benar-benar pasien misalnya monitor tumor dengan kemoterapi segala macam, dan berarti harus scan yang tidak 3-6 bulan sekali, ya mau nggak mau dikerjakan. Jadi kalau tidak, sebaiknya dihindari. Maksimal scan dalam 1 tahun adalah 2-3 kali. Tapi kalau misalnya dengan diagnosisnya lebih besar daripada ancaman radiasinya ya tetap dikerjakan. Namun apalagi dengan pemeriksaan yang lain saya rasa memberikan gambaran yang bagus. Ya, ultrasonografi, nah ini tergantung dari performance dari operator USG-nya. Tapi tetap ultrasonografi adalah tools yang paling tidak invasif, dan di tangan operator yang bagus akan memberikan gambaran nilai diagnostik disertai dengan spesifitas dan sensitivitas yang cukup bagus. Tapi kembali tergantung dari operatornya, the man behind the USG probe. Yang jago mainin probe-nya, matanya terlatih dan mau mencari nilai diagnostiknya bahkan bisa mendekati ya 80-90%. Tapi kalau misalnya ya tidak terlalu jeli, terus pasiennya banyak USG, sehari sampai 20, ya otomatis kemungkinan missnya lebih besar. Nah, si ultrasonografi baru bisa yang lain, tapi tetap buat standarnya CT scan, screening awalnya USG. USG untuk dokter urologi, untuk nefrolog mungkin ya sama pentingnya seperti stetoskop untuk dokter jantung. Wah, memang kita melihatnya secara kasar di screening awal ya memang harus pakai USG, nggak bisa yang lain, baru nanti ditemukan kemungkinan pemeriksaan penunjang lainnya. Ini guideline dari EAU sama dari Amerika sama dari Eropa, pembenahan hematuri kurang lebih, dan ini juga ternyata sudah disepakati dengan nefrolog dan task force untuk namanya itu untuk nefrolog juga, untuk ginjal juga, bahwa mereka sepakat bahwa alurnya untuk penanganan dari hematuri adalah seperti awalnya tetap di stick karena yang penting sticknya dalam keluar angkanya biar dilihat kemungkinan di bawah mikroskop ke arah kemana, terus dengan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan sistem bagi, kadang-kadang diperlukan urin kultur pada kejadian infeksi, dipisahkan mana glomerular, apakah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, USG atau CT scan, kemudian dilanjutkan apakah penemuannya batu atau apa seperti itu. Dan ketika akhirnya semuanya mentok, pilihannya itu periksa ulang dari awal lagi atau sistoskopi. Tapi sistoskopinya juga itu tidak hanya sistoskopi biasa, sistoskopi disertai dengan narrow band imaging atau fluorescence, dimana kita bisa melakukan biopsi pada lesi-lesi yang dicurigai karena ada perbedaan kontur dan perbedaan penangkapan pada monitor dengan narrow band imaging atau fluorescence. Kalau kita bisa ambil sampelnya, kita periksa, karena ada beberapa kelainan yang memberikan gambaran normal, dia bukan keganasan, tapi memberikan nyeri, memberikan hematuri berulang,
seringnya pada wanita di usia 3 ke 4, 20 tahun. Ada Bagen syndrome, ada cystitis interstitialis, dan yang paling menyebalkan ada satu penyakit yang nggak hilang-hilang dari Indonesia adalah tuberkulosis saluran kemih. Itu nilai diagnosiknya susah sekali ya, betul. Bisa dari PCR urin bisa kelihatan bakteri tuberkulosanya, atau endoskopi biopsi ketemu langsung si makhluknya dalam sel buli, itu kita biopsi keluar ada Mycobacteriumnya. Itu bisa memberikan gambaran hematuri, tapi biasanya disertai nyeri dan ada gangguan yang lain. Nah, untuk batu sendiri, ini lanjutan dari hematuri, kemungkinan paling besar adalah batu. Ini populasi dunia dari data Amerika, dari data yang diberikan sama Renal Task Force ya, ada satu unit yang diisi oleh ada ahli patologi di situ, ada dalam klinik, patologi anatomi, urologi, nefrologi, penyakit dalam, dan nefrologi anak, dan kumpulan jadi satu. Jumlah presentasinya kurang lebih bahwa tetap laki-laki lebih sering ya, dan karena dia secara umum kesehatan ekonominya lebih banyak bagus di kulit putih, jadi angka kulit putih jauh lebih rendah daripada yang ras lainnya. Ada kaitannya dengan ekonomi karena dietary intake-nya juga berbeda dan jenis batunya juga berbeda. Di mana pada negara maju kita baca textbook jurnal dari Eropa, Amerika segala macam, banyak batu salat. Nah, di Indonesia walaupun analisa batu jarang dilakukan, tapi dari data yang ada sementara ini lebih banyak batu ke arah gabungan dari magnesium fosfat, kalsium fosfat segala macam. Kemudian dari dietnya itu yang satu tinggi animal protein Amerika, makanya perutnya salah, kemudian dari protein. Dari Indonesia mungkin karena lebih banyak dietnya adalah base-nya karbohidrat, ya tahan dari karbohidrat yang berkaitan dengan fosfat yang lebih banyak. Pastinya lebih complicated di kita dengan ukuran yang lebih besar. Nah, pasiennya juga datang biasanya sudah nyerinya berulang, baru akhirnya datang. Sifat batunya juga beda, tapi secara kasar ya gambaran kalau kita baca jurnal atau baca buku dari luar, gambarnya seperti ini, bahwa high animal protein ya, daging merah, kadar oktalatnya tinggi, akan memberikan gambaran batu oktalat. Ukurannya kecil, lebih nyeri, batunya lebih keras. Ya, ini teori yang paling banyak dianut ya, supersaturated urin, di mana zat terlarutnya itu sangat pekat sehingga sebagian bisa mengendap dan kemudian berkaitan dengan zat-zat lain sehingga menimbulkan batu. Nah, ini tergantung dari pH, kemudian kekuatan anion kationnya, ikatannya, kemudian konsentrasinya dan kompleksasi, berapa banyak materi matriks yang terkandung dalam urin itu. Makin kompleks matriksnya, makin ada kemungkinan agregasi. Ya, terus ada nucleation teori bahwa ada satu benda asing, kemudian nyangkut, kemudian akhirnya jadi batu, yang lain nempel-nempel. Dan kristal inhibitor teori. Makanya dari semua teori ini pada akhirnya beberapa ahli sepakat hanya satu hal yang harus diwaspadai, bahwa dia terendah sodium itu sangat membantu untuk mengurangi angka kejadian batu. Karena itu di sodium itu berkaitan dengan pH dan ionic strength dan konsentrasi dari urinnya. Sodium paling banyak ya terutama dari sodium klorida, garam. Yang lainnya yang banyak juga adalah sodium glutamate, ada rasa. Kemudian pada pengawet ada sodium benzoat. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari ketiga teori ini yang paling banyak dianut ini, ya kesimpulannya karena tidak ada yang terbukti benar-benar, tapi ada satu hal yang berkaitan dengan tiga teori ini, yaitu si natrium ini makhluk yang paling disalahkan. Ya. Walaupun cara penelitian detailnya nggak ada yang bisa membuktikan. Nah, ini kemungkinan faktor risikonya usia produktif, mati,
genetik ya riwayat keluarga. Secara umum genetik atau riwayat keluarga tidak hanya genetik. Genetik bisa memberikan gambaran gangguan struktural yang diwariskan, gangguan anatominya yang diwariskan, atau juga itu tadi riwayat keluarga dari riwayat pola makan dan pola hidupnya. Kebiasaan makannya seperti apa, tinggal dengan orang tua sudah umur rata-rata orang Cina sampai 17 tahun masih sering ngekos segala macam ya. SMA-nya yang asrama boarding tahun, tapi secara umum ya kurang lebih 17 tahun dengan dietary intake yang kurang lebih sama dengan orang tuanya, kebiasaan minum yang sama, pola hidup olahraga yang kurang lebih sama, pada akhirnya kan memberikan gambaran yang penyakit yang mirip sama lain. Jadi diturunkan lewat kebiasaan hidup dan kebiasaan makan. Tidak hanya genetik langsung, tapi juga dari kebiasaan. Eksternal geografi, daerah tropis jauh lebih banyak katanya. Karena daerahnya lebih lembab, asupan cairan lebih sedikit, ya, dengan aktivitas yang berkeringat juga segala macam, jadi lebih. Kemudian water intake ya, kebiasaan minum. Ini juga berkaitan pada akhirnya dengan ketersediaan air bersih yang layak minum juga. Jadi ada banyak faktornya, tidak hanya lifestyle dan occupation ya, macam-macam yang bekerja dengan intensitas tinggi, berkeringat lebih, terus relatif jarang olahraga, relatif jarang exercise, segala macam. Dietary intake ya tadi, diet tinggi purin, diet tinggi protein, itu memberikan gambaran batu yang kemudian cenderung ke asam urat dan oxalat. Sementara diet karbohidrat itu memberikan gambaran dengan batu ke arah magnesium amonium fosfat atau batu amonium atau batu fosfat kombinasi dengan kalsium. Diet seperti itu. Diet tinggi purin ya baik dari kacang-kacangan atau kemudian ada satu yang menarik ya, jengkol. Ya kalau untuk di Indonesia jengkol ini fenomenal karena mekanismenya jelas dan kejadiannya banyak, tapi banyak orang yang tidak bisa menolak untuk tidak memakan jengkol. Ya, jadi sering bahkan ada beberapa anak-anak datang dengan hematuri, gambarnya hidronekosis. Ya, ketika digali lebih dalam, nggak jauh-jauh penyebabnya jengkol diberikan, dilakukan tali pH urinnya dinaikkan, dibasahkan, kemudian dialkalikan urinnya, terus kasih intake cairan yang cukup banyak, analgetik jadinya nggak berapa lama rilis sumbatan dari jengkolnya, akhirnya ya hidronekosis hilang. Jadi ada beberapa yang kok mudah ginjalnya segala macam. Kalau CT scan juga gambarannya aneh, saya tanya lagi ternyata jengkol. Karena walaupun jarang pada anak-anak, tapi lebih mudah timbul gitu. Jadi anak-anak ya kalau masih takut sama baunya jengkol ya bersyukur gitu. Itu mekanisme pertahanan jengkol yang ada makan anak-anak, jadi anak-anaknya nggak banyak yang hematuri kira-kira asam jengkol. Ini fenomenal kenapa? Karena di luar jarang ada yang makan jengkol, jadi nggak ada gambarannya. Beberapa kali ditampilkan mereka juga bingung karena data di kita kan sangat raw, sangat mentah gitu. Tidak ada data yang berapa banyak sih jengkol dengan kondisi seperti apa yang akan bisa memberikan gambaran jengkol sekian gram dengan cair diet indeks sekian, sekian itu kan memberikan gambaran jengkolan, kualitas jengkol. Kalau segini enggak, jadi tidak ada juga kita bisa menentukan kalau misalnya makan jengkol tambah ini dikurangi ini masak yang begini, jadi kemungkinan resiko jengkolannya berkurang. Karena data raw itu datanya masih kasar, itu tidak punya data detail, kita nggak bisa menentukan. Jadi cara menghindari ya itu kalau misalnya hobi jengkol juga ya sedikit mungkin makannya gitu ya, terlalu banyak kemudian indeks cairannya dilebihkan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu juga urinnya yang pekat, ya kemungkinan resiko asam jengkol tumbang kristal dan menyumbat juga tidak berkurang. Lalu seperti itu. Ini letak batu kurang lebih. Ini gambaran kadah perik sama gambaran skematiknya. Kalau batu yang kayak gini ya mungkin batu oksalat. Kemungkinan komponen ini sudah lebih kompleks, dan magnesium amonium fosfat ya. Kalau batu oksalat biasanya bentuknya tidak sebulat ini, tidak sebagus ini, tepiannya lebih tajam-tajam, makanya kecil aja juga nyeri. Makanya batu-batu orang bule biasanya kecil,
nyeri ya, karena batu komponen proteinnya paling banyak dan bentuk batunya juga relatif lebih tajam. Itu pasiennya datang dengan kondisi yang lebih awal, batu lebih kecil penanganannya lebih mudah. Lalu batu-batu orang Indonesia gambarnya seperti ini, batu lebih bulat dan mengisi hampir 10 kali sebanyak batu satuan kayak ini, karena ada yang komplit semua rongga kali sini nggak ada yang kelewat, semua tujuh batu. Rasanya sampai susah banget. Ya, kurang lebih seperti itu gambar. Nah ini evaluasinya dengan mesis dengan polisnya, apakah ada level sebelumnya nggak, kakinya berdarah, keruh, kemungkinan ada riwayat operasi sebelumnya nggak, baik urologi atau neuropsikiat, operasi di arah abdomen ataupun pelvis. Pemeriksaannya ya ini lihat terutama CT-nya, kalau batu lebih bawah nanti oleh terpisah dalamnya ada gangguan di suriahnya atau di budi itu, retensi, ada kencing tiba-tiba berhenti dan berubah posisi, bisa kencing lagi. Dan batu buli yang tidak terlalu besar sehingga batu bisa geser. Pada saat dia nutup dari neck nggak bisa kencing, bisa digeserin, batunya bergulir, bisa kembali. Pemeriksaan yang disarankan tetap ultrasound paling awal, baby ICU. Jadi kalau misalnya hanya batu buli curigaannya bisa digunakan di luar untuk batu ginjal. Nah ini terutama kanan, apalagi batu-batu asam urat segala macam akan sulit menilainya, lebih baik diloncat. Kalau ada CT scan karena nilai diagnostik sekali. Kalau sudah ada CT scan dan pasiennya bagus ya bisa dilakukan ICU. Nah, laboratorium jelas ya, kita lihat ada kemungkinan infeksi nggak dari kompleks blood count-nya ya, ada kemungkinan bisa infeksi atau tidak. Renal function ureum creatinine secara kasar, jika ada gangguan dari ureum creatinine kita cek kemungkinan ada gangguan elektrolitnya, karena pada fase akut dengan gangguan ureum creatinine yang tinggi, kerusakan ginjal yang tiba-tiba segala dia terganggu elektrolit, karena gangguan elektrolit ini jauh lebih cepat bikin pasien mati daripada gangguan ginjal. Pasien HD mah bisa panjang. Jadi kalau akut on CKD dengan kalium di atas 6, di atas 7 bahkan ya udah. Semoga ya penanganannya tidak cepat ya lewatnya lebih cepat. Urinalisis ya tadi dilihat hematuri atau tidak, terus kemungkinan terkadang dengan misalnya dengan posisinya baik dengan nilai kalau pH-nya di atas 8 basah, kemungkinan batunya asam urat segala macam. Kalau pH-nya asam dan berobat segala itu sangat kasar sekali, dan kenyataannya pada saat pemeriksaan batu dari penelitian yang sudah dilakukan analisa batu baik pada anak maupun dewasa di Bandung sama di Jakarta, dilakukan penelitian batu di Indonesia jauh lebih kompleks, jarang yang bisa ditemukan misalnya kalsium oksalat komponen oksalat dihidratnya di atas 60% jarang. Mixture batu di Indonesia itu sangat unik karena dietnya juga variatif dan kebiasaan di Indonesia juga variatif sekali. Ya, batu-batu ini kalau saya batu di atas 1 cm kita temukan buku, kita kirim ke lab diperiksa, kandungannya sangat kompleks, tidak ada yang terlalu dominan. Nah ini juga memberikan kesulitan karena diet ini juga jadi susah ngaturnya. Ini gambaran ESG pada batu ginjal nih, kontur ginjalnya. Ini batu cukup besar, kalau diukur kalau diameternya hampir. Kalau segini ginjalnya ya bisa sekitar 3 cm yang di batu. Ini CT scan batu ureter, ini batu ureter segini paling cuma 8 mili nih diameternya. Ini dari ICT, ini hidronefrosis, hidroureter, ada mentok sama sini kontraknya batu. Sementara foto plane abdomen atau AUD, foto fokus abdomen ya kita bisa memberikan gambaran seperti ini. Ini kalau ini di daerah bisa di neck, bisa di prostat, bisa juga kalau misalnya dia langsungnya diangkat ke atas tuh bisa dijelaskan juga tuh kan. Nah, nilai-nilai ini diagnosnya juga. Jadi ketika batu di sini ya cukup di bawah ya, gampang ini kemungkinan dia udah ginjal. Tapi kalau batunya ternyata bentuknya relatif lebih bundar, ukurannya nggak terlalu besar, itu letaknya di sini. Kalau letak di sini, ini bisa dari upper wall dari ginjalnya atau bisa juga dari batu empedu misalnya di sini. Nah, harus dilakukan kalau udah kayak gitu ya nanti foto lateral lagi, ya lateral kelihatan apakah posisinya di belakang
dari kitab vertebra ke arah belakang, kemudian ginjal itu posisinya di anterior abdomen, kemungkinan dari empedu ya. Makanya nilai diagnostik kayu ini relatif kecil, sebaiknya dari USG loncatnya ke BNPT atau ke scan. UV di skip lalu untuk kelainan-kelainan di daerah lower abdomen. Dimana kalau ada sesuatu yang berbentuk seperti batu di daerah sini, kemungkinan batu di sini. Nilai diagnostiknya jauh lebih bermakna kalau di lower abdomen. Nah, manajemen batu yang paling mudah dilakukan ya ini medical exposure therapy, pemberian obat-obatan, terus kemudian hidrasi yang baik, itu bisa membantu untuk mempasasikan batu ya, batu bisa keluar di tenggorokan. Oke ya, ini misal operasi misalnya surgery di belek, ini yang invasif URS sama histotripsi ya. Nah, ini untuk rekomendasinya untuk medical exposure therapy adalah NSAID, diclofenac sodium, sama ibuprofen. Second choice-nya tramadol ya. Nah, ini dua rekomendasi terbaiknya. Terus kemudian kalau ada gangguan kemungkinan infeksi segala macam, diberikan kompresi langsung dengan nephrostomy atau pemasangan stent. Terus treatment-nya ya diredakan dulu infeksinya. Nah, pemberian tambahan pada medical terapi adalah alpha blocker, tamsulosin, mereknya banyak. Yang paling banyak beredar ini, tapi ya tamsulosin ini yang 0,4 dengan yang 0,2. Pada pasien-pasien dengan tidak ada kecurigaan gangguan jantung segala macam, tidak ada, kalau kita berikannya medicine ya distorsi dari tekanan darah yang nggak terlalu terganggu, boleh diberikan. Ada misalnya yang tanpa resiko dengan tidak disertai dengan DM, hipertensi segala macam, bisa kita berikan juga hydrosteroid. Pilihannya ada dengan methylprednisolone, cukup diberikan 2-3 hari dengan dosis yang tinggi 8-16 mg sehari. Nah, ini ada chemolytic solution di Indonesia belum ada sampai saat ini. Jadi dimasak, diminum langsung ada yang dipasang nephrostomy untuk ginjalnya, terus diirigasi dengan solution sehingga batuknya mengetik. Barangnya belum ada di. Nah, ini gambarannya, ini versi ber-URS, masuk dari bawah ke dalam, tinggi PCN, tinggi dari pinggang, batunya minimal invasif, ini SWL ya, batunya ditarget, dipisahkan. Ini yang open surgery di belek. Oke, dan terima kasih. Saya sampaikan kepada Dr. Febri. Jika ada pertanyaan, kami silakan. Terima kasih.